wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala as-sakinata ala qulubil mu'minin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sukses dan insyaallah berjalan dengan baik. Ila hasihin niyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Insyaallah materi kita malam ini, apa makna dari samudra kalimat orang tua kita, ajen neki dan purenge dan pikapi itu anak bau nampak ilongkan tu dan boti. Memang kelihatannya sederhana, tapi ternyata saya buka kitabnya juga di kitab Lontara, luar biasa memang ini ilmunya orang tua kita. Maka rugilah ibu-ibu yang datang kalau hanya pergi cerita sama diruntuhi ilmu. Baik, ceramahnya mudah-mudahan bisa selesai sebelum jam 2 subuh. Murid, wahai Ananda Fani Padilla, salah satu makna ajen neki dan purengepik kabi itu anak bau adalah bagaimana mengakhiri masalahnya sebelum kita melaksanakan pernikahan. Agar bantuan paham kalau saya berbugis. Apa itu maknanya? Maknanya malam ini kalaulah insyaallah panjang umurtan, maka besok malam itu sudah beda statusnya. Malam ini status Fani masih gadis, besok berubah statusnya menjadi seorang istri. Maka karena malam ini malam terakhir dalam takdir hidupmu Ananda Fani, maka akhirilah status gadismu dengan segala kebaikan-kebaikan yang bisa engkau lakukan malam ini. Apa kebaikan yang dimaksud? Maksudnya adalah kalaulah sebentar malam bisa bangun jam 2 ataukah jam 3 sebelum jam 4 salat tahajudlah, engkau memohon ridho kepada Allah. Semoga pernikahanmu menjadi pernikahan yang insyaallah mendatangkan kebahagiaan bukan hanya dunia tapi mohon maaf, begitu banyak orang yang menikah hanya 2 bulan 3 bulan 1 tahun muncul cobaan, mereka tidak bisa melewati cobaan. Pagi naulai dematona pembarang kakak hidup tunna elo menuju ke jenjang pernikahan. Jadi pada cek ini rodolnya salat tahajud 2 rakaat minimal. Lalu pada saat salat tahajud di sujud terakhir, saya berpesan kepadamu wahai Fani Fadila, mohonlah kepada Allah di sujud terakhir mudah-mudahan suami yang Allah kirimkan untukmu ini suami yang akan mengantarkanmu kepada kebahagiaan dunia, bukan suami yang akan mengantarkan kesedihan untuk kedua orang tuamu. Tadi siang, mohon maaf, tadi menjelang asar, Ustaz Ansar mendatangi pernikahan teman sama-sama di pesantren Mangkoso. Saya tanya, kalau tidak salah menikah kedua kali ini? Dia bilang iya Ustaz. Saya tanya, meninggal kita dulu suaminya? Dia bilang tidak Ustaz. Saya bilang kenapa Pak Corona ceraian dulu? Dia bilang Ustaz, ternyata dulu menantuku dia laki-laki selalu napukul anakku Ustaz. Saya bilang bagaimana itu perasaannya seorang ayah kalau tahu anaknya dipukul oleh menantu? Saya yakin tidak ada seorang ayah yang sanggup melihat kenyataan itu. Maka pada cegi betul dan sujuki keturunan. Mohon maaf,
Billahi Allah Ta'ala, mudah-mudahan suami yang Allah kirimkan adalah suami yang tidak akan pernah ringan tangan juga kepada insya Allah. Yang kedua, maknanya setelah sudah kita sholat tahajud sebentar di salat subuh. Kalau sudah pakai salat subuh, fadilah datang sekali lagi kepada kedua orang tua, khusus kepada ibu, ucapkan kalimat ini: wahai ibundaku, halalkan air susu yang pernah saya minum, dan semoga insyaallah dengan halalnya air minum dan susu yang pernah saya minum, mudah-mudahan mak barakai nama decento matu anakku, madecento matu obbota. Wahai ibu, ulangi sekali lagi, setelah salat subuh engkau fani datangi kedua orang tua, setelah cium tangannya kedua orang tua khusus untuk ibu, ucapkanlah halalkan air susu yang pernah saya minum dari ibu, wahai ibundaku, semoga dengan keberkahan air susu yang pernah saya minum, cucu tak nanti pun akan menjadi anak yang berberkah kepadamu, wahai ibu. Setelah itu, poin ketiga, ada orang yang selalu berkata, ya rodo anak ini betul nade panabuti de panamega dan lekna, tapi kenapa setelah menikah meluk namanya di tadal lekna, yang tadi istrinya di gajah-jaman nalakai nade to pada manesa, kenapa bisa terbuka rezekinya? Amalannya ada pada poin yang ketiga. Apakah itu amalannya, Fani? Jangan dulu, kalau boleh saya sampaikan, karena ini hanya sekali dalam hidup. Amalannya ada pada salat duha sebelum orang menikah. Biar datangin debutin tak tanya ki, jangan dulu mudah-mudahan. Biarkan saya memohon keberkahan rezeki sebelum datang calon suamiku. Salat duha ki 2 rakaat. Di situ ibaratnya dulu bagi namanya gak tahu deka zaman-zaman waktu nade pernah boting. Sesenap pura boting melu zaman-zaman karena pintu rezeki diawali pada saat salat duha. Sampai duha ini nak. Setelah salat duha 2 rakaat, bahasa Bugis, bahasa Indonesia boleh. Apa yang diminta? Angkat kedua tangan. Yang diminta pertama, ya Allah, kalau rezekiku pisama di atas langit, paan siru, maka kipanukan ngahilalena yang daleku nok maipun. Kalau rezekiku pil ardi masih di dalam tanah, pasukan ngapuan mawari mak baraka ipun. Kalau rezekiku masih jauh, dekatkan ya Allah. Dan kalau rezekiku masih susah, mudahkan. Dan kalau masih kurang ya Allah, tambah-tambahnya kasih pak katona rezekina keluarga. Salat duha. Telu niro. Yang keempat, ini maknanya sebelum menikah orang. Yang keempat adalah persiapan demi persiapan sebelum laki-laki datang. Persiapan yang keempat adalah laki-laki yang mewakili pihak keluarga. Kalau mau dijemput itu calon laki-laki, jangan asal dijemput suruh turun dari mobil. Apa yang diminta sebelum dia turun dari mobil? Minimal yang pertama adalah jangan ambil tangannya sebelum dia baca suratul Fatihah. Naman niyai barata buka nih barakat puang rasa barakat suratul Fatihah dan bacakan ayat kursi. Semoga dengan bacaan ayat kursi itu, insya Allah malaikat akan mendoakan segala kebaikan demi kebaikan dalam rumah tangganya sebentar, anak atau keluarga yang akan menikah. Minimal ayat kursi dan suratul Fatihah, baru kasih turun dan pegang tangannya. Kode napala ini ayat kursi itu napala ini suratul Fatihah. Bawang ikan li suruh pegang jadi kampung. Engkau Fatihah kursi dia isen. Bandingkan isen. Jangan dirodo. Apa ini? Ini ceramahnya kan tadi dibilang ceramah singkat saja. Jadi kayak mana dipurai nanti ya. Berapa minta dibanding? 4. Yang kelima, karena saya ceramah di hadapan perempuan, beda ceramahnya kalau di hadapan laki-laki. Maka saya menyesuaikan karena perempuan pada saat laki-laki sudah masuk di dalam rumah. Ulangi,
pada saat laki-laki sudah masuk dalam rumah, maka Fani pun menerima sambutan laki-laki. Karena laki-laki sebelum masuk dalam rumah seharusnya dan wajib dia baca salam sebelum masuk dalam rumah perempuan. Salam di mulut tidak perlu, salam dalam hati diniatkan untuk semua orang yang di dalam. Kita pun ucapkan waalaikumsalam, wahai kakak. Nyaman. Sampailah pada beberapa menit persiapan inti dari pernikahan. Laki-laki yang menjadi calon suami akan dinikahkan oleh Pak Kuah ataupun Pak Penghulu ataukah siapa yang ditunjuk untuk menikahkan. Maka puncak pernikahan itu ada rantetan acaranya di saat laki-laki tersebut diminta oleh Pak Penghulu untuk membaca istighfar. Fani wajib juga ucapkan istighfar di kamar persis yang dibaca laki-laki yang sebentar lagi akan mengambil engkau menjadi istrinya. Jangan kita ketawa di dalam, apalagi selfie. Jawab itu lalu konintina perempuan yang dirawat oleh kedua orang tuanya 25 tahun sebentar lagi akan beralih kepada laki-laki yang tidak pernah mencebok pantatmu, yang tidak pernah keluarkan uangnya membiayaimu dari kecil. Tiba-tiba enak saja dia akan mengambil engkau dalam acara yang sudah ditentukan esok hari. Dibaca istighfar 3 kali, ucapkan juga istighfar, dan setelah itu Pak Penghulu mengucapkan syahadat. Begitu Pak Penghulu mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka di saat itulah engkau ucapkan lalu berniat, ya Allah, jangan engkau pisahkan saya dengan calon suamiku sebagaimana engkau dengan nabimu tidak pernah terpisah sedikit pun. Allah Muhammad itu tidak akan pernah terpisah sampai datangnya hari kiamat. Napa na di lo ede anak babu? Paham itu maksudnya di lo ede? Paham? Kalau tidak paham, emang buruk kita motor. Tengah dia sedih lo ede. Setelah syahadat 3 kali engkau berdoa seperti itu, sampailah kepada puncak inti pernikahan yang akan dijasahkan di Lauhil Mahfuz. Apa itu puncaknya? Pada saat Pak Penghulu, Pak Imam, dan seharusnya yang menikahkan tabe, sebaik-baik anak-anak kalau menikah itu adalah orang tuanya menikahkan. Kulangi kembali, sebaik-baiknya kalau anak gadis tak menikah, maka yang menikahkan itu adalah bapaknya kalau masih hidup bapaknya. Kalau bapak tidak mau dan tidak bisa, maka turun kepada saudara laki-lakinya. Kalau tidak ada saudara laki-lakinya yang bisa, maka turun kepada saudaranya bapak. Tidak ada juga saudaranya bapak yang bisa, maka turun ke saudaranya ibu. Kalau tidak ada yang bisa, ya baru diwakilkan kepada Pak Penghulu. Tapi lagi-lagi sebaik-baiknya adalah kedua orang tuanya, masukku bapaknya. Apa yang dibaca di saat orang tua ataupun Pak Penghulu mengucapkan, saya nikahkan engkau titik sampai terakhir, maka Fadilah di dalam kamar berdoa, ya Allah, saksikanlah ya Allah, semoga ucapannya suamiku akan mendatangkan keberkahan dalam keluarga ini dan tidak akan mengkhianati janji yang diucapkan di hadapanmu ya Allah. Umumnya kalau saya kasih menikah orang bukan 1 kali, umumnya saya nikahkan 3 kali supaya perempuan dalam kamar itu memperkokoh caranya berdoa pada saat dinikahkan. Nah, sebab kalau itu intinya, kalau ada laki-laki takut sekali sama istrinya, mohon maaf, dia nama dia cara nama nikah. Maka tuan orang ada tahu dari Medina, dan ini nih, sangi nanti ngomong di Medina. Dia nama dia cara tuan nikah itu saya ngomong di Medina. Bagaimana? Saya ulangi kembali. Kalau laki-laki anaknya dia nama agak ditimpa cedek, sebab tahu kamu tu anaknya boting urangnya.
Saya berpesan sedikit, kalau laki-laki anak tak mau dinikahkan, saya pesannya begini, ini kumpulan kita menjelaskan, jangan pernah engkau ambil nikahnya itu perempuan sampai dia tersenyum di hadapanmu. Jangan ambil nikahnya, sekalipun Pak Imam sudah 2 kali ulangi, jangan ambil nikahnya kalau tidak ada di wajahnya itu perempuan di hadapanmu tersenyum. Karena kalau dia tidak tersenyum patuh kepadamu, maka pada hari teman-teman relo kadilakai kompak itu. Nah, sekarang perempuan, ulangi kembali. Ada boleh waktu? Enggak, ada kode tadi waktu. Ya, sedikit lagi. Ilmunya tidak usah dituntaskan, sudah ada kode. Baik, yang terakhir masih panjang tapi ada kode. Yang terakhir, pada saat engkau akan ijab kabul, bayangkanlah wajah laki-laki itu pun tersenyum kepadamu. Ulangi, bayangkan wajah laki-laki itu tersenyum kepadamu, dan setelah dia tersenyum, emoi pengen elokmu, insya Allah dia itu nak kasaran kikit lakaita dari kod jamalkan iru. Itu yang menjadi puncak inti dalam pernikahan. Alhamdulillah, karena Ustaz Ansar sangat mengerti kode, akhirnya inilah yang bisa saya sampaikan. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma iyyaka na'budu ya Allah ya Rahman. Jadikanlah pernikahan kedua mempelai menjadi pernikahan yang akan mendatangkan keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatihah. Mohon maaf dan batin. Semoga apa yang disampaikan tidak sempat lagi diberikan kesimpulan karena waktu. Saya dengar kali 3 kali ulang. Cukup sekian.